Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Juday 07. Saya hanya ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya ini terkait dengan politik ya, problem-problem politik yang ada mulai dari presiden sampai kepada pencalonan anggota dewan sampai kepada pilkada nanti. Bahwasanya kemarin itu saya mengikuti sosialisasi Bawaslu, ya, mengikuti sosialisasi Bawaslu dan banyak sekali narasi-narasi dari Bawaslu mengatakan bahwa kita harus mengawal politik kita dengan baik dan benar. Kita harus menolak yang namanya money politik dan lain sebagainya. Oke, secara pribadi saya selalu mendukung yang namanya money politik. Kenapa saya mengatakan saya mendukung money politik? Tentu saya punya alasan tertentu, ya. Kenapa? Karena di dalam dunia demokrasi ini kita mau mengawal kecurangan pemilu itu sampai dimanapun, mau seperti apapun pengawalan kita terhadap demokrasi, ketika pimpinan di atas instruksi tetap saja ada kecurangan, dan itu merupakan mereka melakukan itu untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang menjadi target mereka. Nah, oke. Kembali lagi kenapa saya harus mendukung yang namanya money politik. Karena kita lihat dari kacamata sosial hari ini, kalau memang pemerintah atau Bawaslu menginginkan kita untuk mencegah yang namanya money politik dan mengawal proses demokrasi untuk mendapatkan keadilan demokrasi. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat? Ya. Sejauh mana pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat? Kenapa hari ini masyarakat bermain money politik? Karena apa? Pendidikan mahal, kesehatan mahal, roda ekonomi kehidupan masyarakat bobrok, tidak beres, dan lain sebagainya. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan yang ada atau problem-problem terkait dengan pendidikan yang begitu mahal, kesehatan yang begitu mahal, sehingga alternatifnya masyarakat untuk bermain money politik itu guna untuk menopang kehidupan mereka ke depan nanti. Kan seperti itu. Nah, bisa jadi dengan money politiknya masyarakat ini yang diberikan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta demi memenangkan satu kandidat tertentu. Untuk apa uang itu? Uang itu bisa dia membayar uang sekolah anaknya, membayar biaya kesehatan istrinya, melahirkan misalnya, dan lain sebagainya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi kalau memang kita menolak money politik, ya pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat. Ya, artinya pendidikan harus murah, kesehatan harus murah, ya kan? Supaya masyarakat bisa menolak money politik karena mereka mempunyai proses untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan itu sangat terjangkau. Tetapi hari ini masyarakat ingin mendapatkan 100.000 saja, dia harus menghalalkan segala cara untuk bisa menghidupi keluarganya. Nah, justru dari itu sehingga saya mendukung yang namanya money politik, guys. Nah, itulah teman-teman, saya itu selalu mendukung yang namanya money politik. Kenapa saya mendukung money politik? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan adanya money politik sehingga masyarakat bisa mendapatkan kehidupan. Misalnya dengan money politik mereka bisa membiayai kehidupan mereka, mereka bisa membiayai pendidikan anak mereka, mereka bisa membiayai kesehatan keluarga mereka dengan money politik. Tetapi kalau hari ini pemerintah memberikan jaminan yang jangka panjang terhadap masyarakat terkait dengan pendidikan murah, kesehatan murah, dan ekonomi yang bagus, maka masyarakat akan menolak money politik itu. Proses kehidupan hari ini sangat sulit sekali. Masyarakat mendapatkan 100-200 ribu untuk bagaimana mereka menjalankan proses kehidupan mereka aja, itu sangat sulit. Jadi alternatifnya adalah, ya mau tidak mau
masyarakat sebagian harus bermain money politik untuk memenangkan satu kandidat demi kepentingan mereka juga. Nah, dan juga narasi-narasi dari Bawaslu bahwasanya kita harus mengawal sebagai mahasiswa, sebagai anak muda harus mengawal proses demokrasi. Saya mengatakan bahwa itu hanya konyol, itu omongan-omongan kosong, itu bullshit omongan-omongannya. Kenapa? Karena kita menjaga proses demokrasi, mau seketat apapun penjagaan kita terhadap proses demokrasi, semua itu tergantung keputusan atasan. Di bawahnya sudah clear bahwanya kita menjamin tidak ada kecurangan misalnya. Tetapi kalau atasan instruksi pasti saja hancur di bawah. Karena di bawah ini hanya mendengar keputusan atasan aja, instruksi atasan aja. Pasti ada kecurangan. Dan kecurangan demokrasi di Indonesia itu sudah menjadi budaya. Untuk memenangkan seorang kandidat demi kepentingan tertentu itu sudah menjadi budaya. Kan begitu. Nah, makanya ada slogan mengatakan bahwa ketika instrumen politik itu ada di tangan penguasa, maka dipastikan palu sidang ada di mulut anjing. Begitu. Nah, dan juga sebelum bangsa dan negara Indonesia ini merdeka, itu salah satu statement dari seorang sastrawan di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa politik itu, bahasa politik itu dirancang untuk kebohongan itu bisa terdengar jujur dan penindasan dan kematian itu sangat dihormati. Nah, artinya narasi-narasi seperti itu jauh dikatakan sebelum negara Indonesia itu merdeka, bahwa politik itu hal yang penuh dengan kebohongan, dinamis sebenarnya. Begitu. Nah, makanya dari narasi saya mendukung money politik itu karena pemerintah tidak memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintah tidak memberikan jaminan. Coba hari ini pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Masyarakat bisa menolak, kemungkinan besar masyarakat bisa menolak yang namanya money politik. Tetapi hari ini pendidikan mahal, kesehatan mahal, lapangan kerja sempit, makanya masyarakat ya alternatifnya harus money politik supaya bisa mereka menjalankan kehidupan mereka gitu. Karena dengan money politik, dengan uang yang diberikan atau disogok tadi, itu dia bisa mempergunakan uang itu untuk membiayai kehidupan keluarga mereka, bisa membayar kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka dan lain sebagainya. Oke guys, kira-kira begitu alasan saya kenapa saya harus mendukung yang namanya money politik.